Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Putu Windra Permana. Saya merupakan moderator dari kelompok 2. Sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Nikadek Karisma Mitayanti, Iwayan Alit Permana, dan Imade Yoga Prayatnya Putra. Materi yang akan kelompok kami bahas yaitu penerangan alami yang bersumber dari buku Fisika Bangunan 1 bab 5. Adapun sub pembahasannya, yang pertama adalah definisi penerangan alami, yang kedua karakteristik cahaya, yang ketiga satuan pengukuran cahaya, yang keempat unsur cahaya matahari, yang kelima faktor penerangan alami siang hari, yang keenam ada standar penerangan alami siang hari, yang ketujuh tujuan penerangan alami, yang kedelapan perencanaan penerangan alami, yang kesembilan metode antisipasi silau, yang kesepuluh teknik pemanfaatan penerangan alami pasif dan aktif, yang kesebelas yaitu studi kasus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian yang pertama, yaitu definisi penerangan alami. Penerangan alami atau biasa disebut dengan dialecting adalah penggunaan cahaya yang bersumber dari alam yang digunakan untuk penerangan. Sebagai sumber cahaya yang utama adalah matahari. Adapun sumber lain, namun yang memiliki intensitas cahaya yang lebih lemah dari matahari, yaitu cahaya bulan atau juga bisa cahaya kunang-kunang. Kebalikan dari penerangan alami adalah penerangan buatan atau sering disebut artificial lighting, di mana sebagai sumber cahaya yang utama adalah sistem cahaya dengan sumber energi listrik, gas, dan minyak bumi. Yaitu contoh alatnya yaitu lampu. Bagian yang kedua yaitu karakteristik cahaya. Sinar adalah berkas cahaya yang mengarah ke suatu tujuan. Sedangkan cahaya adalah arus gelombang pendek sempit dari radiasi elektromagnetik yang memiliki ukuran kurang lebih 360 sampai dengan 700 nanometer. Cahaya semua gelombang akan terlihat sebagai warna putih. Perbedaan warna gelombang akan menentukan jenis warnanya dan mata manusia peka terhadap perbedaan tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan ukuran masing-masing gelombang warna tersebut. Yang pertama, dari 360 sampai dengan 420 nanometer itu warnanya ungu. Yang kedua, dari 420 sampai 495 nanometer berwarna biru. Yang ketiga, 495 nanometer sampai dengan 566 nanometer berwarna hijau. Yang keempat, 566 nanometer sampai dengan 589 nanometer berwarna kuning. Yang kelima, 589 sampai dengan 627 nanometer berwarna jingga. Yang keenam, 627 sampai dengan 770 nanometer berwarna merah. Dari semua warna tersebut, mata manusia paling peka terhadap panjang gelombang warna hijau. Radiasi energi cahaya memperlihatkan karakteristik ganda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partikel-partikel energi seperti foton. Foton adalah paket energi yang sangat kecil yang dikeluarkan ketika partikel bermuatan melepas energi. Kemudian, gelombang osilasi, atau bisa disebut dengan fluktuasi, medan listrik dan medan magnet. Kedua gelombang ini berjalan saling tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang tergantung pada kerapatan massa media yang dilaluinya. Pada media homogen, cahaya bergerak lurus dengan kecepatan 300.000 km per detik. Makin rapat massa media yang dilalui oleh cahaya, kecepatan rambat gelombangnya semakin menurun. Di bawah ini adalah tabel-tabel yang menjelaskan kecepatan arah rambat gelombang cahaya. Satuan pengukuran cahaya. Pengukuran cahaya photometric quantity adalah pengukuran terhadap parameter cahaya. Pada bab ini, pembahasan satuan pengukuran cahaya dibatasi hanya yang terkait dengan penerangan alami. Berikut adalah tabel dari
kuantitas fotometrik. Yang pertama, luminous energy, jumlah cahaya disimbolkan dengan Q, memiliki nama satuan lumen second, disimbolkan dengan LMSC. Yang kedua, luminous flux, arus cahaya, disimbolkan dengan theta, yang nama satuannya adalah lumen, disimbolkan dengan Lm. Yang ketiga, luminous intensity, yaitu intensitas cahaya, disimbolkan dengan I, dengan nama satuan kandela, dengan simbol CD. Selanjutnya ada illuminance, yaitu kuat penerangan, disimbolkan dengan E, nama satuannya itu lux, disimbolkan dengan Lx. Selanjutnya luminansi, disimbolkan dengan beta, nama satuannya still, disimbolkan dengan SB. Selanjutnya ada time, waktu, disimbolkan dengan T, nama satuannya second, disimbolkan dengan SC. Selanjutnya ada solid angle, sudut ruang, disimbolkan dengan omega, nama satuannya adalah steradian, disimbolkan dengan ST. Selanjutnya ada area, luas, disimbolkan dengan S, nama satuannya meter persegi, disimbolkan dengan meter kuadrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung jumlah cahaya. Jumlah cahaya atau disebut dengan luminous energy adalah energi cahaya yang dipancarkan sumber cahaya per arus cahaya, luminous flux. Arus cahaya, luminous flux atau theta adalah jumlah cahaya dibagi per satuan waktu. Arus cahaya memancar ke segala arah dari sumber cahaya, seperti dari suatu sisi tengah bola ke seluruh bidang permukaan bola. Selanjutnya, cara menghitung intensitas cahaya. Intensitas cahaya, luminous intensity, adalah arus cahaya yang dipancarkan per satuan sudut ruang. Sudut ruang atau steradian dapat dianalogikan sebagai sudut yang dibentuk oleh batas-batas ruang. Berikut adalah ilustrasi tentang luminous energy dan luminous intensity. Selanjutnya, menghitung kuat penerangan, yaitu illuminance. Kuat penerangan adalah arus cahaya yang diterima oleh suatu bidang permukaan sehingga menjadi terang. Selanjutnya, luminansi atau disebut dengan luminance adalah intensitas cahaya yang dipancarkan, dipantulkan, atau diteruskan bidang seluas permukaan. Kecerlangan cahaya, disebut juga dengan brightness, adalah sensasi yang dirasakan oleh pengamat akibat adanya luminansi dan bersifat subjektif sehingga tidak dapat diukur. Jika bidang seluas 1 meter persegi memancarkan cahaya berintensitas 1 kandela ke arah normal bidang, maka bidang tersebut memiliki luminansi sebesar 1 stil. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu unsur cahaya matahari. Berdasarkan arah sinar dan pantulannya, sinar matahari dapat diuraikan menjadi unsur-unsur sebagai berikut. Sesuai dengan gambar di bawah, yang pertama yaitu sinar matahari langsung atau sunlight. Kemudian yang kedua, sinar matahari pemantulan cahaya di atmosfer atau cahaya langit, yaitu skylight. Kemudian yang ketiga yaitu matahari refleksi luar, yaitu hasil pemantulan cahaya dari benda-benda di luar ruang atau bangunan. Kemudian yang keempat yaitu sinar matahari refleksi dalam, yaitu pemantulan cahaya dari benda-benda di dalam ruang atau bangunan. Jadi kesimpulan yang didapat yaitu
Kuat penerangan yang terukur di dalam ruang adalah gabungan unsur cahaya langit serta unsur cahaya refleksi luar dan dalam, termasuk sunlight jika ukuran tersebut langsung terpapar sinar matahari. Kemudian, berdasarkan adanya pemantulan penerangan di dalam ruang atau bangunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penerangan langsung dan penerangan tidak langsung. Penerangan langsung ini melalui sumber terutama dari cahaya langit atau skylight dan sunlight jika langsung terpapar sinar matahari. Kemudian penerangan tidak langsung ini penerangan dengan sumber dari refleksi luar dalam ruang atau bangunan. Sebagai contoh bisa dilihat di sebelah kanan. Direct itu penerangan secara langsung, kemudian indirect itu pemantulan cahaya secara tidak langsung. Kemudian yang kelima yaitu faktor penerangan alami siang hari. Penerangan alami di siang hari atau PASH adalah pemanfaatan alam sebagai sumber cahaya untuk kebutuhan penerangan saat siang hari dengan sumber cahaya utama dari sinar matahari. Faktor penerangan atau FT pada FASA adalah persentase kuat penerangan alami pada suatu titik dari suatu bidang tertentu di dalam suatu ruang atau bidang kerja. Dari kuat penerangan alami pada bidang datar di lapangan terbuka atau standar di Indonesia yaitu 10.000 lux. Komponen atau faktor penerangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu faktor langit, faktor refleksi luar, dan faktor refleksi dalam. Kemudian yang keenam yaitu standar penerangan alami siang hari. Kenyamanan visual merupakan keadaan pikiran manusia yang mengekspresikan kepuasan terhadap penghasilan sekitar. Adanya parameter yang menghasilkan kenyamanan visual sebagai berikut. A, yaitu besar kuat penerangan yang terukur harus memenuhi syarat minimal sesuai standar. Kemudian yang B, luminasi, yaitu kecerlangan cahaya terjadi tidak memberikan efek silau agar objek terlihat jelas. Kemudian yang C, kualitas warna. Terkait cahaya dan warna objek yang dikenai cahaya buatan. Dengan pemenuhan standar maka perencanaan PHSA memenuhi syarat diperoleh kenyamanan visual dan kesehatan mata penggunaan bangunan. Standar yang digunakan di Indonesia untuk PHSH adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu SNI 0323962001, tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan. Yang kedua yaitu SNI 03-2396-1991, yaitu tata cara perancangan penerangan alami siang hari untuk rumah dan gedung. Kemudian yang ketiga SK SNI T-14-1993-03, yaitu tata cara perencanaan teknis konservasi energi pada bangunan gedung. Terdapat petunjuk teknis lain yang diterapkan pada penerangan alami, yaitu pengukuran cahaya pada PHSH yang sesuai standar sebagai berikut. Yang A, lokasi titik ukur. Lokasi titik ukur yang menjadi indikator seluruh bagian bidang kerja pada ruangan yaitu titik ukur utama atau TUU dan titik ukur samping TUS. Yang B, kuat penerangan yang terukur di titik ukur pada bidang kerja harus memenuhi syarat minimal standar sesuai aktivitas atau fungsi ruang. Yang C, luminansi yang terukur tidak melebihi maksimal standar sesuai aktivitas atau fungsi ruang. Yang E yaitu hasil pengukuran lux meter akan fluktuatif tergantung posisi matahari dan kondisi cuaca. Kriteria penerapan PHSA yaitu sebagai berikut. Yang A, waktu siang hari antara pukul 8 sampai pukul 4.
Yang B, ketentuan oleh kuat penerangan dari cahaya langit pada bidang datar di lapangan terbuka pada waktu yang sama. Kemudian yang C, distribusi cahaya dalam ruangan cukup merata. Yang D, terdapat cukup banyak cahaya masuk ke dalam ruangan sehingga diperoleh kuat penerangan sesuai aktivitas atau fungsi ruang. Yang E, terdapat luminansi dengan jumlah yang cukup agar tidak terjadi kontras terlebih jumlah cahaya tidak melebih, sehingga baik tak langsung tidak menghasilkan kontras cahaya yang tajam. Kemudian untuk kualitas penerangan yaitu sebagai berikut. Kualitas A, pekerjaan halus sekali, pekerjaan cermat terus-menerus seperti menggambar detail, menggrafir, dan menjahit kain warna gelap. Yang B, yaitu kualitas B, pekerjaan halus, pekerjaan cermat tidak secara intensif terus-menerus seperti menulis, membaca, membuat alat atau merakit komponen-komponen kecil. Kemudian yang C, kualitas C, pekerjaan sedang, pekerjaan tanpa konsentrasi yang besar dari si pelaku seperti pekerjaan kayu, pekerjaan merakit suku cadang yang agak besar. Kemudian yang D, yaitu kualitas D, pekerjaan kasar, pekerjaan ini hanya detail-detail besar harus dikenal seperti pada gudang, lorong, lalu lintas orang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Karisma. Silakan. Kemudian akan saya lanjutkan dengan tujuan penerangan alami. Yang pertama, ada kenyamanan visual. Kenyamanan visual ini dapat diperoleh melalui optimasi pemanfaatan penerangan alami dan desain bukaan cahaya yang tepat. Hal ini agar cahaya alami yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan kerja visual. Kemudian yang kedua ada estetika dan suasana, yaitu cahaya alami dimanfaatkan untuk keindahan dan pembangunan suasana ruang. Kemudian ada perencanaan penerangan alami. Nah, agar tujuan penerangan alami ini dapat tercapai dengan optimal, diperlukan perencanaan yang baik pada ruang atau bangunan, terutama pada bukaan cahayanya. Hal ini agar potensi cahaya dapat dioptimalkan dan sebaliknya, jika ada kendala yang terjadi dapat diantisipasi. Adapun potensi pemanfaatan penerangan alami, yang pertama, kenyamanan visual, yaitu dapat diperoleh jika cahaya yang diperoleh sesuai dengan standar. Yang kedua, konservasi energi. Dengan pemanfaatan penerangan alami siang hari, maka energi listrik untuk pencahayaan buatan dapat direduksi hingga 20% total kebutuhan. Adapun kendala yang terjadi dalam pemanfaatan penerangan alami. Yang pertama, ada silau. Silau ini dialami pengguna ruang atau bangunan karena kualitas luminansi yang buruk. Yang kedua, ketidaknyamanan thermal. Energi pada cahaya matahari terdiri atas energi radiasi, cahaya, dan energi radiasi panas. Panas tersebut dapat meningkatkan suhu ruang atau bangunan kenyamanan thermal. Kemudian, kondisi luminansi buruk ditunjukkan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, luminansi objek tidak sama. Luminasi pada objek terlalu besar dibandingkan luminasi rata-rata pada ruang. Contohnya itu, luminasi bukaan cahaya dibandingkan luminasi seluruh permukaan dinding dalam ruang. Kemudian ada luminasi objek tidak terdistribusi merata, yaitu terjadinya kontras luminasi pada suatu objek. Contohnya, luminansi bukaan cahaya pada bagian tertentu dibandingkan luminansi seluruh bukaan cahaya tersebut. Kemudian, ada perencanaan bukaan cahaya ruang yang pemanfaatan penerangan alami di Indonesia. Yang pertama, ada orientasi bangunan dan bukaan cahaya, yaitu orientasi bangunan dan bukaan cahaya menghindari penerimaan radiasi panas matahari. Berarti hal ini cenderung menghadap ke utara dan selatan. Kemudian ada alokasi ruang dan bukaan cahaya.
Terkait penerimaan cahayanya, alokasi ruang dan bukaan cahaya pada bangunan disesuaikan dengan aktivitas atau fungsi ruang. Kemudian ada luas bukaan cahaya, yaitu harus memenuhi syarat minimal. Kemudian ada alternatif pemasukan cahaya, yaitu alternatif penggandaan cahaya alami, baik melalui teknik pasif maupun teknik aktif. Adapun antisipasi silau, yaitu silau harus diantisipasi agar dapat diperoleh kenyamanan visual bagi pengguna ruang atau bangunan. Kemudian yang terakhir ada pengendalian thermal, yaitu radiasi panas matahari adalah kendala bagi perolehan kenyamanan thermal, maka dibutuhkan strategi pengendalian thermal tertentu melalui desain pada fasad atau selubung bangunan. Nah, kemudian adapun strategi pengendalian thermal yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada shading devices, yaitu atap balkon atau atap lebar kisi-kisi yang digunakan sebagai pembayang sinar matahari. Kemudian ada secondary skin, yaitu selubung bangunan kedua yang menjadi penyaring sinar matahari. Kemudian di sini ada double glass, yaitu kaca ganda yang menjadi penyaring sinar matahari. Kemudian di sini ada absorbing and reflective glass, yaitu fungsinya sama seperti double glass, yang menjadi pembedanya yaitu kacanya cuma satu. Kemudian ada low E glass, yaitu kaca dengan emisivitas rendah sehingga dapat menjadi penyaring sinar matahari. Kemudian ada metode antisipasi silau. Nah, silau pada penerangan alami adalah kesulitan melihat karena adanya cahaya cemerlang, baik yang merupakan cahaya langsung dari matahari dan cahaya langit maupun cahaya hasil pantulan. Adapun dua tipe silau yang biasanya dialami oleh pengguna ruang atau bangunan. Yang pertama ada discomfort glare, yaitu pengurangan kenyamanan visual karena adanya kontras cahaya berlebih. Yang kedua ada disability glare, yaitu pengurangan kemampuan melihat karena adanya kontras cahaya berlebih. Jadi pembedanya di sini adalah kenyamanan visual dan juga kemampuan melihatnya. Kemudian, untuk metode antisipasi silau dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu pengaturan orientasi bukaan cahaya. Pertimbangan dalam pengaturan orientasi bukaan cahaya, yang pertama ada jumlah cahaya, yaitu orientasi bukaan cahaya menentukan jumlah cahaya yang diterima masuk ke dalam ruang dan akhirnya akan menentukan luminansi objek yang terlihat. Kemudian yang kedua ada lintasan matahari dan lokasi di bumi. Nah, lintasan matahari di langit spesifik tergantung dengan lokasi, apakah terletak di khatulistiwa atau di belahan bumi utara atau selatan. Orientasi terbaik di Indonesia untuk menghindari silau dan penerimaan radiasi panas matahari adalah utara dan selatan. Kemudian metode yang kedua yaitu membatasi luas sumber silau. Membatasi luas sumber silau adalah bangunan ke arah sumber cahaya yang berdominansi besar atau menyilaukan. Nah, sehingga penerimaan yang terlihat mata itu dapat dibatasi. Cara yang digunakan untuk membatasi luas sumber silau, yang pertama dengan memperkecil luas bukaan cahaya. Yang kedua, memberi pembayang dan memperbesar dimensi pembayang tersebut. Pembayang ini dapat diintegrasikan dengan desain bukaan cahaya, seperti shading device yang berupa SPSM, atap balkon, dan atap lebar. Kemudian yang ketiga ada pemberi penyaring dan memperkecil dimensi lubang penyaring tersebut. Penyaring ini dapat diintegrasikan dengan desain bukaan cahaya seperti shading device, berupa kisi-kisi dan blinds, secondary skin, serta absorbing and reflective glass. Nah, dengan pengaturan dimensi bukaan cahaya dan desain pembayang atau penyaring sinar matahari,
yang tepat, maka jumlah cahaya yang masuk ke dalam ruang dan luminansi pada objek dalam ruang dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan sehingga efek silau pada mata itu dapat dihindari. Kemudian, metode yang ketiga yaitu menaikkan faktor refleksi dalam. Artinya, menaikkan potensi pemantulan cahaya oleh permukaan objek dalam ruang atau bangunan, sehingga tidak terjadi kontras cahaya berlebih antara luminansi sumber silau yang masuk melalui bukaan cahaya dengan luminansi objek di dalam ruang tersebut. Nah, menaikkan faktor refleksi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu penggunaan warna muda pada interior. Makin muda warna material, maka makin besar kemungkinan pantulan cahayanya. Yaitu cara yang kedua, penggunaan material interior bertekstur halus dan licin. Nah, makin halus dan licin tekstur material, maka makin besar kemampuan pantulan cahayanya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu teknik pemanfaatan penerangan alami. Berdasarkan tekniknya, penerangan alami dibagi menjadi dua, yaitu teknik pasif dan teknik aktif. Teknik pasif adalah teknik memanfaatkan cahaya alami untuk penerangan dalam ruang atau bangunan dengan desain bukaan cahaya pada kulit atau selubung bangunan tersebut. Sedangkan teknik aktif adalah teknik memanfaatkan cahaya alami untuk penerangan dalam ruang atau bangunan dengan bantuan sistem penerangan yang terpasang pada bangunan tersebut. Dan saya akan menjelaskan teknik pasif terlebih dahulu. Wujud bukaan cahaya pada teknik pasif penerangan alami meliputi yang pertama, itu ada jendela atau window. Jendela adalah bukaan cahaya vertikal pada fasad bangunan dengan posisi dekat dengan bidang kerja yang dapat difungsikan sebagai bukaan udara. Dan yang kedua ada clerestory window. Clerestory window adalah bukaan cahaya vertikal pada fasad bangunan dengan posisi jauh dari bidang kerja di atas jendela yang difungsikan untuk membantu perolehan cahaya pada ruang. Dan di slide sudah terdapat contoh dari clerestory window. Dan yang ketiga ada skylight. Skylight adalah bukaan cahaya besar pada atap bangunan. Berdasarkan bentuknya, terdapat beberapa tipe skylight, yaitu skylight datar, segitiga, dan lengkung. Skylight diterapkan sebagai atap ruang berdimensi besar seperti atrium yang berada di tengah bangunan. Dan di slide sudah terdapat contoh dari skylight. Dan selanjutnya ada sloped glazing. Sloped glazing adalah bukaan cahaya miring pada fasad bangunan. Jenis kaca yang digunakan harus dipilih dengan tepat agar tidak menimbulkan masalah kenyamanan termal. Desain sloped glazing dapat berupa bukaan cahaya yang terintegrasi dengan bukaan udara. Jadi, sloped glazing terdiri atas beberapa jendela fleksibel yang dapat dibuka tutup antara kondisi vented dan fixed. Dan di sampingnya juga terdapat contoh dari sloped glazing, vented, dan fixed. Dan selanjutnya yaitu atap gergaji atau sawtooth roof. Atap gergaji adalah bukaan cahaya miring pada atap yang biasa digunakan pada tipologi bangunan industri agar dengan ketebalan bangunan yang besar, cahaya tetap dapat masuk ke tengah bangunan. Tetapi saat ini atap gergaji telah mulai ditinggalkan karena telah ditemukan teknik aktif dalam pengadaan cahaya pada bangunan yang berbentang lebar. Dan di sampingnya juga terdapat contoh dari bangunan yang menggunakan atap gergaji atau sawtooth roof. Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu sumur cahaya atau light well. Sumur cahaya adalah bukaan cahaya sempit pada atap bangunan yang dilengkapi dengan shaft dan difungsikan untuk memasukkan cahaya alami ke atap bangunan hingga ke level lantai di bawahnya yang membutuhkan penerangan alami. Light well dapat berfungsi juga sebagai sumur udara atau cool well jika bukaan cahaya pada atap berfungsi sebagai bukaan udara. Di sampingnya juga terdapat contoh dari sumur cahaya atau light well pada tengah bangunan. Dan di bawahnya juga ada contoh
sumur udara yang berfungsi sebagai cool well, yaitu bukaan udara. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik aktif pada penerangan alami. Wujud bukaan cahaya pada teknik aktif penerangan alami meliputi yang pertama itu ada light self, yaitu light self adalah sistem penerangan alami yang menggunakan bidang pemantul atau reflektor pada fasad bangunan dengan posisi pemasangan tertentu, agar dengan sudut pantul yang terjadi diperoleh cahaya matahari tak langsung atau indirect sunlight yang tidak menyilaukan. Di sampingnya juga terdapat contoh dari light self. Dan selanjutnya ada prismatic skylight. Prismatic skylight adalah skylight yang dilengkapi dengan rotate mirror sehingga dapat peroleh cahaya hasil pantulan yang lebih terang dari sekedar skylight atau iluminasi bertambah hingga 35%. Tapi tidak menimbulkan silau karena cahayanya yang menyebar atau diffuse. Ini beberapa contoh dari prismatic skylight. Selanjutnya yaitu fiber optik. Fiber optik adalah sistem penerangan alami yang menggunakan zat optik sebagai alat transmisi energi cahaya dari pengumpul atau kolektor cahaya matahari di atap bangunan menuju lampu yang terpasang di dalam ruang atau bangunan. Serat optik terbuat dari beberapa lapis plastik yang memiliki kerapatan massa berbeda, sehingga dengan indeks bias cahaya yang terjadi, cahaya matahari tersebut tidak dapat keluar begitu saja dari jalur transmisi. Dan di sampingnya juga terdapat contoh dari fiber optik itu sendiri. Selanjutnya ada reflektor. Reflektor adalah sistem penerangan alami menggunakan pemantul agar di dalam ruang atau bangunan dapat diperoleh cahaya terang hasil pemantulan yang tidak menyilaukan. Posisi reflektor terpasang di dalam bangunan, maka penambahan kuat penerangan berasal dari faktor refleksi dalam. Kondisi pemasangan reflektor adalah fixed atau tidak dapat digerakkan. Dan di sampingnya juga terdapat contoh dari reflektor. Selanjutnya ada light tube atau tubular dilating device, yaitu sistem penerangan alami yang menggunakan tabung atau pipa diameter sekitar 20 inci sebagai alat transmisi energi cahaya matahari dari dam di atap bangunan menuju diffuser yang terdapat atau dipasang di dalam bangunan. Sampingnya juga terdapat gambar dari light tube atau tubular dilating device itu sendiri. Selanjutnya ada heliostat. Heliostat adalah sistem penerangan alami yang menggunakan alat heliostat atau berupa rotate reflektor dan fixed reflektor agar dalam ruang atau bangunan dapat diperoleh cahaya terang hasil pantulan yang tidak menyilaukan. Di sampingnya juga terdapat contoh dari heliostat itu. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu menghitung intensitas cahaya pada ruang keluarga rumah Alit, yaitu rumah saya sendiri, dengan menggunakan aplikasi yang bernama Look Like Meter. Rumah saya terletak pada Jalan Pantai Manyar, Banjarmanyar, Kedewel, Sukawati, Gianyar. Objek penelitian yaitu ruang penyimpanan. Dengan waktu penelitian sekitar jam 1 siang. Dengan posisi matahari kurang lebih 30 derajat mengarah ke bukaan ruangan sebelah barat. Ukuran ruangannya yaitu sekitar 4x4 meter. Pada ruangan tersebut menggunakan jendela kaca sebagai jalan untuk masuknya cahaya matahari. Jadi, ruangan ini menggunakan penerapan teknik pasif pada penerangan alami. Penempatan lubang cahaya sinar matahari tidak langsung masuk, melainkan melalui pantulan cahaya melalui lubang louster yang terdapat di atas jendela tersebut. Dan berdasarkan aplikasi yang kami gunakan yaitu Looks Like Meter, kami memperoleh intensitas cahaya sebesar 598 lux pada ruangan tersebut. Dan kekurangan dari ruangan ini juga tidak terdapat metode antisipasi silau seperti gorden, Cray, dan lain-lain. Maka, ruangan ini perlu dilengkapi dengan metode antisipasi silau, sehingga matahari tidak langsung menembus lubang cahaya dan dapat menstabilkan panas dan cahaya yang didapat.
Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.